Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Berikut video kita akan saksikan bagaimana Mui memanggil seorang Ustadz Abdul Somad terkait penghinaannya kepada Yesus Kristus, dan kita akan melihat di sini dia tidak pernah merasa bersalah, padahal jelas Ustadz ini telah menghina kekristenan, bahkan membuat gaduh bangsa ini. Berikut video. Dakwah Abdul Somad yang menghina lambang agama lain adalah murni ajaran Islam? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Satrio Piningit. Kali ini saya akan menanggapi video Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa dirinya tidak mau meminta maaf terkait ceramahnya. Poin utama mengapa beliau tidak mau meminta maaf adalah karena beliau hanya mengajarkan akidah Islam semata. Saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah saya. Bahwa kemudian ada orang yang tersinggung dengan penjelasan saya, apakah saya mesti meminta maaf? Contoh, dalam Islam dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya maaf. Memang punya ayatnya begitu. Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Enggak. Ajaran saya. Kalau saya belum minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuat. Mau begitu. Ada buat. Saya di mana-mana menyampaikan ceramah, tak mungkin saya tanya orang satu-satu. Matikan lagi. Saya di mana-mana ceramah, filosofi hidup orang berkah. Tak bisa saya larang itu, karena dia mau dapat pengajian. Tak mungkin buat saya buat pengajian. Semua yang mau masuk sini, materi 6.000, tak boleh main sembarangan. Payah kali dia ceramah di sekarang. Itu dua yang saya jawab. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Ada 3 pertanyaan penguji untuk kita benar-benar tahu apakah yang diajarkan UAS adalah murni ajaran Islam atau hanya asumsi saja. Pertama, apakah benar di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa dalam salib Kristen ada jin kafir? Kalau ada, silakan berikan ayat dan dalilnya. Kedua, apakah benar di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa dari dalam patung ada jin kafir memanggil orang Islam dengan kata haleluya haleluya? Kalau ada, silakan berikan ayat dan dalilnya. Ketiga, apakah benar di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa ambulans adalah usaha mengkafirkan orang Islam melalui logo plusnya? Kalau ada, silakan berikan ayat dan dalilnya. Jika tidak ada dalil dan ayatnya, berarti apa yang diajarkan Ustadz Abdul Somad bukanlah murni ajaran Islam, tapi asumsinya yang diajarkan kepada jemaatnya. Ustadz Abdul Somad juga memakai argumentasi ayat Quran yang mengatakan bahwa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patungnya. Bagaimana dalam Islam diajarkan malaikat, sesungguhnya malaikat la yadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah jika tamathil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Lalu, apa kaitannya itu dengan ambulans dan kata haleluya untuk memanggil umat Islam? Apakah mungkin malaikat tidak berani masuk istana presiden? Sebab kan ada patung Garuda Pancasila di sana. Aduh, kasihan banget Pak Presiden, nggak dijaga sama malaikat. Just kidding guys. Lanjut. Dalam video klarifikasinya, UAS juga mengambil contoh ayat yang mengatakan bahwa jika ia berdakwah mengatakan kafirlah orang yang mengatakan 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Orang Kristen akan tersinggung, katanya. Guys, soalnya kami nggak berpikiran kalau Trinitas itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3.
itu ajaran Unitarian, bukan Trinitas. Sekali lagi saya katakan, itu Unitarian, bukan Trinitas. Sebab konsep Trinitas bukanlah 3 in 1, kayak kopi susu. Lagi pula, sebenarnya ayat yang dipakai UAS sebagai alasan untuk membenarkan diri dalam dakwahnya yang menghina lambang salib tidaklah ada kaitannya. Videonya kan menghina salib dan dikatakan jin kafir ada di dalam salib. Bahkan logo ambulans dipakai untuk mengkafirkan Islam. Lalu apa hubungannya sama 3 in 1 dan 1 di dalam 3? Kan gak nyambung guys. Dari klarifikasinya Ustadz Abdul Somad ini kita belajar bahwa pertama, tidak apa-apa menjelekkan agama lain asalkan itu menjawab pertanyaan bukan tema ceramah. Kedua, tidak apa-apa menjelekkan agama lain asalkan di ruangan tertutup dan di dalam jemaatnya sendiri. Ketiga, tidak apa-apa mengupload video yang menjelekkan agama lain asalkan videonya sudah lama direkam. Keempat, tidak apa-apa mengupload video yang menjelekkan agama lain asalkan dikatakan itu ajaran agama sendiri. Nah, kira-kira begitulah konsekuensi logisnya. Nah teman-teman, itulah dia video klarifikasi Ustadz Abdul Somad ketika ia dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada klarifikasinya tersebut tidak ada tanda-tanda penyesalan sedikit pun saudara. Padahal Ustadz Abdul Somad jelas-jelas ia menista simbol iman kekristenan yaitu salib. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya. Ini jelas penistaan Ustadz Abdul Somad terhadap simbol iman kekristenan. Bagi saya, kesalahan Ustadz Abdul Somad bukan terletak di patungnya salib, tetapi kesalahan Ustadz Abdul Somad bahwa ia benar-benar menista simbol iman kekristenan ketika ia mengatakan bahwa jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya. Di sini Ustadz Abdul Somad telah menista kata haleluya. Sementara kata haleluya di dalam iman kekristenan adalah merupakan kata yang paling sakral yang disampaikan kepada Allah yang kami sembah, adalah merupakan pujian atau perkataan yang memuji, yang mengagumi kedaulatan dan kemahakuasaan Allah, dan Ustadz Abdul Somad telah menista kata itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada klarifikasi Ustadz Abdul Somad, ia tidak menjelaskan bahwa di dalam ajaran Islam atau di dalam Al-Quran ada dalil yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya. Di sini di dalam klarifikasi Ustadz Abdul Somad terhadap Majelis Ulama Indonesia, ia tidak menjelaskan itu. Kemudian pada klarifikasi Ustadz Abdul Somad bukan tentang salib yang dia rendahkan, yang dia lecehkan, yang dia nista, malah ia menyinggung triteisme. Ya, ia mengatakan orang kafir yang mengatakan 1 di dalam 3 dan 3 di dalam 1. Klarifikasi seperti ini tidak ada kaitannya terhadap pelecehannya kepada simbol iman agama lain, yaitu salib. Tidak ada kaitannya. Ya, apa yang dia jelaskan terkait dengan 1 di dalam 3 dan 3 di dalam 1 di dalam kitabnya mengatakan kafir yang mengatakan itu, orang Kristiani, orang Kristen tidak mengenal konsep ini. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad adalah 3 di dalam 1, 1 di dalam 3 adalah triteisme. Ya, bukan Tritunggal. Tritunggal bukan bicara 3 Allah. Ya. Bukan. Tritunggal berbicara eksistensi Allah. Jadi tidak ada kaitannya. Ya. Pada penjelasan dan klarifikasi Ustadz Abdul Somad, ia tidak menyentuh sama sekali apa yang dia redahkan terhadap simbol iman agama lain. Jadi oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Apakah
ke depan Ustadz Abdul Somad ini akan diproses secara hukum ataukah dibiarkan oleh MUI Majelis Ulama Indonesia atau para penegak hukum membiarkan manusia ini untuk berkuar-kuar dan menghasut umatnya untuk melakukan penistaan terhadap agama lain. Mari kita akan terus suarakan manusia ini, karena manusia ini adalah merupakan dalang di mana aksi-aksi para intoleran di bangsa ini, ya. Bahkan ia pernah mengatakan bahwa orang atau pejabat Islam yang memberikan izin untuk mendirikan bangunan gereja dan bangunan gedung agama lain, maka pejabat tersebut ia berdosa terus dan dosanya besar sampai kiamat. Ya. Sehingga aksi-aksi dan juga praktik-praktik ajaran Ustadz Abdul Somad ini akhir-akhir ini terus kita melihat bahwa ada banyak orang yang membubarkan ibadah dan banyak para intoleran yang menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Karena apa? Karena ajaran manusia yang satu ini, ya, ia mengajarkan hal-hal yang radikal seperti yang terjadi di Tangerang Selatan. Siapa pelakunya? Ketua RT, saudara. Ketua RT. Pembubaran rumah ibadah di Jawa Timur, Gresik. Pelakunya ASN, saudara. PNS, seorang guru. Ya. Pejabat pelakunya. Bahkan ada pejabat-pejabat lainnya. Ya. Mereka menyegel gereja dan lain sebagainya. Karena apa? Mungkin mereka mendengarkan ajaran-ajaran manusia yang satu ini. Seperti ajarannya bahwa ketika pejabat Islam ia memberikan izin pendirian rumah ibadah agama lain, maka pejabat tersebut ia berdosa sampai pada kiamat. Nah, itulah yang terjadi. Dan ajaran ini ajaran yang membahayakan kerukunan antara umat beragama. Ya. Oleh karenanya bagaimana tanggap pada pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karena itu berkomentarlah dengan komentar yang bijak. Ya Ustaz, itulah dia cuplikan baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Apa yang disampaikan oleh Bang Santia itu sangat benar, bahwa sebenarnya Ustaz ini telah sangat-sangat menghina. Bagaimana dikatakan bahwa ketika diucapkan kata haleluya itu sedang mengundang jin kafir datang, kata Ustaz Abdul Somad. Nah, saudara-saudara, padahal kita tahu kata haleluya itu artinya adalah bahasa surga, yang artinya pujilah Tuhan atau memuji Tuhan Allah yang kudus, memuji Allah sang pencipta langit dan bumi. Itu adalah kata yang kudus. Jadi kalau seorang Ustadz Abdul Somad menghina kata yang kudus ini, dia bukan hanya menghina kekristenan, tapi dia menghina Tuhan dan melarang orang untuk muji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita orang Kristen bukan punya tiga Tuhan, tapi kita punya satu Allah yang esa. Kenapa dikatakan tiga tapi satu tapi tiga? Bukan berarti Tuhan orang Kristen itu tiga, tetap adalah satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah esa. Yesus Kristus adalah juru selamat, sang penebus yang telah menjadi daging. Itu adalah Allah juga, yaitu dia adalah esa. Dan Roh Kudus adalah roh yang diutus untuk menolong umat manusia. Itu juga adalah Allah yang esa. Dan Allah Bapa, dialah adalah Allah yang daripadanya segala-galanya datang. Jelas, saudara. Seperti kita katakanlah contohnya teh manis. Teh manis ini punya satu nama, namanya teh manis. Tapi saudara, campurannya di dalamnya ada gula, ada di situ saudara bubuk teh, dan ada air putih, sehingga namanya teh manis. Apakah kita nama teh manis? Tidak. Nama teh manis tetap satu, yaitu teh manis. Kiranya lewat video ini kita mengerti dan jangan gampang dibodoh-bodohi dan diprovokasi.
Tuhan memberkati kita. Shalom.